terus berkembang dengan teknologi baru, kita sering lupa bahwa banyak teknologi modern berawal dari inovasi kuno. Perjalanan kita dimulai dari roda hingga sistem penulisan yang kompleks, penemuan yang membentuk peradaban dan terus memengaruhi hidup kita saat ini. Bergabunglah dengan saya saat kita menjelajahi keajaiban teknologi kuno ini dan merayakan para penemu brilian di baliknya. Bayangkan dunia tanpa roda. Tidak ada mobil, tidak ada kereta api, tidak terhitung mesin yang menggerakkan masyarakat kita. Berasal dari Mesopotamia sekitar 3.500 SM, roda merevolusi transportasi dan meletakkan dasar bagi kemajuan teknologi yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum roda, manusia purba terbatas untuk membawa barang dengan berjalan kaki atau menggunakan hewan. Roda memungkinkan pergerakan barang yang lebih cepat dan efisien yang mengarah pada perluasan perdagangan dan pertukaran ide. Itu juga berfungsi sebagai katalis untuk inovasi di bidang lain, yang mengarah pada pengembangan gerobak, kereta perang, dan mesin yang kompleks. Dari gerobak sederhana hingga sistem roda gigi yang canggih, prinsip dasar roda tetap tidak berubah. Saat kita mengagumi mobil-mobil ramping dan mesin-mesin kompleks saat ini, marilah kita mengingat warisan roda yang sederhana namun mendalam. Sejak awal sejarah, manusia telah berusaha untuk memahami dan mengukur berlalunya waktu. Kebutuhan ini memunculkan penemuan kalender, sebuah sistem yang melacak hari, bulan, dan tahun. Kalender paling awal muncul dari pengamatan yang cermat terhadap siklus langit. Salah satu kalender paling awal muncul di Mesopotamia kuno sekitar milenium keempat SM. Berdasarkan siklus bulan, kalender Sumeria membagi tahun menjadi 12 bulan. Di Mesir, kalender matahari dikembangkan berdasarkan siklus banjir tahunan Sungai Nil. Kalender yang kita gunakan saat ini adalah puncak dari berabad-abad pengamatan, inovasi, dan penyempurnaan. Kemampuan untuk memanfaatkan dan mengendalikan air sangat penting dalam perkembangan peradaban manusia. Sistem irigasi memungkinkan manusia untuk bercocok tanam di daerah kering dan membangun permukiman di lokasi yang sebelumnya tidak ramah. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa irigasi telah dipraktikkan sejak zaman Neolitikum. Peradaban awal menyadari bahwa dengan mengendalikan aliran sungai, mereka dapat mengairi tanaman mereka dan meningkatkan hasil panen mereka. Di Mesopotamia kuno, irigasi sangat penting bagi keberhasilan peradaban Sumeria. Demikian pula, di Mesir kuno, banjir tahunan Sungai Nil sangat penting bagi pertanian mereka. Bangsa Romawi membangun saluran air, bendungan, dan struktur lain yang luas untuk mengangkut air melintasi jarak yang jauh. Dari kanal sederhana hingga struktur kompleks, sistem irigasi telah memainkan peran penting dalam bentuk sejarah manusia. Saat kita mengagumi keajaiban dunia modern, janganlah kita melupakan pentingnya sistem irigasi. Bayangkan dunia tanpa kertas. Sulit untuk dibayangkan, bukan? Kertas telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada buku, tidak ada majalah, tidak ada koran, tidak ada dokumen penting yang kita andalkan setiap hari. Semua informasi yang kita butuhkan akan jauh lebih sulit diakses. Penemuan kertas merevolusi cara kita berkomunikasi dan melestarikan pengetahuan. Dengan kertas, informasi dapat disebarkan dengan lebih cepat dan efisien. Sebelum penemuan kertas, orang-orang zaman dahulu menggunakan berbagai bahan untuk menulis, seperti tablet tanah liat, papirus, dan kulit binatang. Bahan-bahan ini tidak hanya sulit diproduksi, tetapi juga tidak praktis untuk digunakan dalam jumlah besar. Semuanya berubah pada abad kedua sebelum Masehi, ketika Cailun menemukan kertas seperti yang kita kenal sekarang. Penemuan ini membuka jalan bagi penyebaran pengetahuan yang lebih luas. Kertas lebih murah dan lebih mudah diproduksi daripada bahan tulis yang ada, membuatnya lebih mudah diakses oleh banyak orang. Ini memungkinkan lebih banyak orang untuk belajar membaca dan menulis. Dari Tiongkok, pembuatan kertas menyebar ke seluruh dunia. Teknik pembuatan kertas diadopsi dan disesuaikan oleh berbagai budaya, memperkaya warisan global kita. Penemuan mesin cetak di Jerman pada abad ke-15 semakin merevolusi produksi dan distribusi kertas. Dengan mesin cetak, buku dan dokumen dapat diproduksi dalam jumlah besar, membuat informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Saat kita mengambil buku, menulis di selembar kertas, atau mengagumi karya seni di atas kertas, marilah kita menghargai warisan abadi penemuan luar biasa ini. Kertas
Kompas telah mengubah cara kita hidup, belajar dan berkomunikasi, dan warisannya akan terus hidup selamanya. Bayangkan dunia tanpa kompas. Sebuah dunia di mana para pelaut dan penjelajah harus mengandalkan bintang-bintang dan landmark yang tidak selalu terlihat. Tidak ada eksplorasi, tidak ada perdagangan global, tidak ada kemampuan untuk menavigasi lautan luas dengan percaya diri. Perjalanan melintasi samudera akan menjadi usaha yang jauh lebih berbahaya dan tidak pasti. Kompas telah menjadi alat yang sangat diperlukan bagi para pelaut, penjelajah, dan petualang selama berabad-abad. Alat kecil ini telah membuka dunia bagi manusia, memungkinkan kita untuk menjelajahi tempat-tempat yang sebelumnya tidak terjangkau. Bukti awal kompas dapat ditelusuri kembali ke Tiongkok selama dinasti Han. Pada masa itu, kompas digunakan untuk tujuan spiritual dan geomansi, sebelum akhirnya digunakan untuk navigasi. Pada abad ke-11, para pelaut Tiongkok mulai menggunakan kompas untuk navigasi. Ini memungkinkan mereka untuk berlayar lebih jauh dari pantai dan menjelajahi wilayah baru dengan lebih aman. Dari Tiongkok, kompas menyebar ke barat melalui rute perdagangan, mencapai dunia Islam pada abad ke-12 dan Eropa pada abad ke-13. Penyebaran ini mempercepat pertukaran budaya dan pengetahuan antara berbagai peradaban. Pengenalan kompas memiliki dampak yang besar pada navigasi Eropa yang memungkinkan para pelaut untuk melakukan perjalanan lebih jauh dan lebih percaya diri. Penemuan ini memainkan peran penting dalam era penjelajahan Eropa. Kompas tidak hanya merevolusi navigasi, tetapi juga memiliki dampak yang besar pada kartografi. Peta menjadi lebih akurat dan detail, membuka jalan bagi penemuan geografis baru. Saat kita menggunakan kompas saat ini, baik dalam bentuk tradisional maupun sebagai bagian dari perangkat GPS modern kita, marilah kita menghargai warisan abadi penemuan luar biasa ini. Kompas telah mengubah cara kita melihat dunia dan terus menjadi alat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam permadani sejarah teknologi manusia, jam matahari berdiri sebagai bukti kecerdikan nenek moyang kita. Mereka menggunakan prinsip sederhana namun cerdas untuk mengukur waktu. Jam matahari adalah salah satu perangkat penunjuk waktu paling awal yang pernah diciptakan. Dengan memanfaatkan bayangan yang dihasilkan oleh sinar matahari, mereka mampu menentukan waktu sepanjang hari. Sebagai salah satu perangkat penunjuk waktu paling awal, jam matahari memanfaatkan gerakan matahari yang tampak melintasi langit. Ini adalah konsep yang sangat sederhana namun sangat efektif. Jam matahari memanfaatkan gerakan matahari yang tampak melintasi langit. Bayangan yang dihasilkan oleh gnomon atau penunjuk bergerak seiring dengan pergerakan matahari. Jam matahari paling awal muncul sekitar 3500 SM di Mesir kuno dan Mesopotamia. Mereka menggunakan obelisk atau tiang vertikal untuk menciptakan bayangan yang menunjukkan waktu. Jam matahari awal ini terdiri dari gnomon sederhana, biasanya tiang vertikal atau obelisk, yang menghasilkan bayangan pada permukaan yang ditandai. Bayangan ini kemudian digunakan untuk menentukan waktu. Biasanya tiang vertikal atau obelisk yang menghasilkan bayangan pada permukaan yang ditandai. Saat matahari bergerak melintasi langit, bayangan ini akan bergeser. Saat matahari bergerak melintasi langit, bayangan akan bergeser posisi, menunjukkan berlalunya waktu. Ini adalah cara yang sangat alami dan intuitif untuk mengukur waktu. Bayangan akan bergeser posisi, menunjukkan berlalunya waktu. Orang Yunani kuno membuat kemajuan signifikan dalam desain jam matahari, memperkenalkan berbagai inovasi. Orang Yunani kuno membuat kemajuan signifikan dalam desain jam matahari. Selama periode Romawi, jam matahari menjadi pemandangan umum di tempat-tempat umum dan taman pribadi. Mereka bahkan memiliki jam matahari portabel. Jam matahari menjadi pemandangan umum di tempat-tempat umum dan taman pribadi. Munculnya jam mekanis pada abad ke-14 menandai dimulainya penurunan jam matahari sebagai perangkat penunjuk waktu utama. Munculnya jam mekanis pada abad ke-16 menandai dimulainya penurunan jam matahari sebagai perangkat penunjuk waktu utama. Namun, jam matahari tetap menjadi simbol kecerdikan manusia, menandai dimulainya penurunan jam matahari sebagai perangkat penunjuk waktu utama. Saat kita menemukan jam matahari saat ini, kita dapat melihat bagaimana teknologi ini telah berkembang. Saat kita menemukan jam matahari saat ini, marilah kita menghargai warisan abadi perangkat penunjuk waktu kuno ini. Mereka adalah bukti dari kemampuan manusia untuk menggunakan alam untuk keuntungan mereka.
Marilah kita menghargai warisan abadi perangkat penunjuk waktu kuno ini. Mereka adalah bukti dari kemampuan manusia untuk menggunakan alam untuk keuntungan mereka. Dan mereka tetap menjadi bagian penting dari sejarah kita. Bayangkan dunia tanpa tulisan, tidak ada buku, tidak ada catatan sejarah, tidak ada cara untuk berbagi ide dan cerita melintasi waktu dan ruang. Penemuan tulisan merupakan terobosan transformatif dalam sejarah manusia. Bukti paling awal dari tulisan dapat ditelusuri kembali ke Mesopotamia kuno sekitar milenium ke-4 SM. Bangsa Sumeria mengembangkan sistem tulisan yang dikenal sebagai aksara paku. Sekitar waktu yang sama, sistem tulisan lain berkembang di Mesir kuno. Hieroglif Mesir digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk teks agama dan catatan kerajaan. Alfabet, sistem tulisan yang menggunakan simbol untuk mewakili suara individu, muncul secara independen di beberapa bagian dunia. Saat kita mengambil pena untuk menulis, mengetik di keyboard, atau hanya membaca buku, marilah kita menghargai warisan abadi tulisan. Saat kita menjelajahi keajaiban teknologi kuno ini, kita diingatkan tentang kecerdikan dan kreativitas yang melekat pada jiwa manusia. Dari roda sederhana hingga sistem penulisan yang rumit, penemuan ini tidak hanya membentuk dunia kuno, tetapi juga meletakkan dasar bagi kemajuan teknologi yang tak terhitung jumlahnya yang kita nikmati saat ini. Warisan dari inovasi kuno ini melampaui dampak langsungnya. Mereka mewakili kekuatan abadi dari rasa ingin tahu manusia, keinginan kita untuk mengeksplorasi, dan dorongan kita untuk menciptakan. Saat kita terus mendorong batas-batas pengetahuan dan teknologi, marilah kita mengambil inspirasi dari pencapaian masa lalu kita. Mengingat bahwa bahkan penemuan yang paling transformatif pun seringkali berakar pada ide-ide sederhana dan keinginan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.